Shalom, sahabat dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam channel saya, Ira Gloria Sekdi. Kiranya boleh terus menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang menyaksikannya. Ya, saudara yang terkasih, sahabat-sahabat yang terkasih, hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua tentang baptisan Tuhan Yesus. Nah, di video saya yang sebelumnya tentang baptisan, banyak orang bertanya, apakah sebenarnya Tuhan Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus dibaptis dengan cara selam? Nah, saya ingin memberikan beberapa pemikiran tentang hal ini. Ya, apakah Tuhan Yesus ketika dibaptis, dia dibaptiskan oleh Yohanes dengan cara diselamkan, atau dia dibaptiskan oleh Yohanes dengan cara dicelup, atau dengan cara dipercik? Nah, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebuah pemikiran yang saya ingin bagikan kepada setiap pemirsa adalah begini. Yang pertama, mari kita membuka dari Injil Matius 3 ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis tahu akan Yesus, dan dia mengatakan bahwa dia datang ke dunia untuk membaptis manusia dengan air, tetapi Yesus Mesias yang akan datang membuka tali kasutnya pun Yohanes mengatakan dia tidak layak. Nah, perhatikan saudara yang terkasih, ketika Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, apakah mungkin, kita berpikir, apakah mungkin Yohanes akan berani menggunakan praktek selam seperti yang kita pahami saat ini, memegang kepala Tuhan Yesus, lalu menenggelamkan Tuhan Yesus di dalam sungai? Kita berpikir saudara yang terkasih, Yohanes membuka tali kasutnya Yesus pun tidak layak. Apakah kemudian dia berani memegang kepala Tuhan Yesus? Dan kemudian dia berani untuk menenggelamkan Tuhan Yesus di sungai Yordan? Itu yang pertama. Kita melihat dari prinsip etika, prinsip pemikiran yang dialami oleh Yohanes ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tahu dia adalah Mesias Tuhan, dan dia tahu posisi dia tidak layak untuk menyentuh Tuhan pun dia tidak layak. Apakah mungkin Yohanes Pembaptis akan menyelamkan Tuhan Yesus? Nah, saudara yang terkasih, pemikiran kedua begini. Banyak orang mengatakan bahwa Yesus dibaptis dengan cara diselam. Sekarang perhatikan, baptisan adalah sebuah tanda pertobatan yang Yohanes dengungkan pada waktu itu. Bertobatlah. Nah, saudara yang terkasih, apakah Tuhan Yesus berbuat salah? Ketika dia menyerahkan diri dibaptis, apakah dia mengatakan dia mengakui dosanya? Tidak. Baptisan bukanlah sebuah tanda pertobatan. Tanda pertobatan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Bukti pertobatan adalah buah roh kita. Jadi baptisan bukanlah bicara mengenai bukti pertobatan. Itu adalah sebuah meterai. Bagaimana kita dimeteraikan sebagai warga kerajaan Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal video saya tentang sakramen baptisan dan sunat. Itu adalah satu kesatuan, satu bagian yang terhubung. Jadi kalau kita berbicara mengenai baptisan adalah sebuah tanda pertobatan, itu adalah tidak sesuai dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Lalu kemudian, saudara yang terkasih, dari hal inilah muncul pemikiran yang kedua. Apakah Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselam? Jawabannya tentu tidak. Banyak sekali orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dibaptis selam. Ya kan? Karena konsep baptisan adalah pertobatan, mati dan dikuburkan. Nah, saudara yang terkasih, mati dan dikuburkan, ya. Nah, kita perhatikan konsep dalam Perjanjian Baru, Alkitab ketika Yesus mati, apakah Yesus dikuburkan seperti kita? Kita melihat konteksnya. Konteks pada Alkitab pada waktu itu, penguburan tidaklah terjadi di dalam tanah. Penguburan khususnya Tuhan Yesus, kita lihat Yesus dikuburkan di dalam goa, di dalam sebuah tempat, bukan di dalam tanah. Jadi ketika bicara mengenai baptisan, apakah mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus, itu tidak bicara mengenai ditenggelamkan. Perhatikan ya, cara baptisan ketika kita bicara mengenai mati dan bangkit dikuburkan dengan Kristus, itu tidak bicara mengenai penguburan model Indonesia, kuburkan dalam tanah, tidak. Karena konteks pada waktu itu, Tuhan Yesus dikuburkan di dalam sebuah tempat, ya, bukan di dalam tanah.
di sebuah tempat yang tertutup, ya, bukan di dalam tanah. Sekali lagi, konsep mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus, ya, tentu saja konsep ini berbeda dengan penguburan dalam pikiran kita saat ini. Ya, penguburan pada saat ini tidak bicara mengenai seperti yang dialami dalam konteks perjanjian baru. Nah, kita harus melihat konteksnya. Ya, di saudara yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa apakah Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselam, lalu kita menggunakan ayat di mana kita mati dan dikuburkan bersama Kristus, itu adalah hal yang berbeda. Karena penguburan Kristus sendiri tidak sama dengan penguburan dalam pikiran kita, di dalam tanah, tidak. Dan Tuhan Yesus sendiri ketika dibaptis bukan menunjukkan dia bertobat, mati dan bangkit dari dosa lama, tidak. Ya, tapi Tuhan Yesus ketika dibaptis menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Oleh karena Yesus yang memberikan perintah kepada murid-muridnya, baptislah semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, sebelum dia naik ke sorga. Nah, ketika Tuhan memberikan perintah itu, sebelum dia memberikan perintah itu, dia sudah melakukannya sebagai manusia oleh Yohanes Pembaptis. Kita perhatikan, ya, baptisan ini bicara mengenai dimeteraikan oleh Allah. Ya, tidak bicara mengenai bukti pertobatan. Jika Anda dan saya bertobat, buktinya adalah buah roh kita. Kita menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu adalah bukti pertobatan, buah pertobatan kita. Yang ketiga, apakah Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselam? Nah, seringkali orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselam, itu menggunakan ayat bahwa dalam Injil Matius pasal 3, kita melihat ayat yang ke-16. Orang sering sekali menggunakan ayat ini dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus baptisnya dengan cara selam. Saya akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara yang terkasih, ia segera keluar dari air. Perhatikan, kata-kata segera keluar dari air ini sering kali ditafsirkan orang bahwa Tuhan Yesus masuk ke dalam air dengan cara tenggelam dan dia keluar bangkit dari air. Perhatikan, saya mengilustrasikan dengan sederhana. Ini adalah Sungai Yordan. Anggaplah Alkitab saya ini adalah Sungai Yordan. Ketika seseorang masuk ke dalam sungai ini, tidak bicara mengenai dia tenggelam. Dan ketika Tuhan Yesus dikatakan keluar dari air, anggaplah jari saya ini sebagai orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, dia segera keluar dari air. Apakah kata segera keluar ini bicara mengenai dia awalnya tidur? Tidak ada. Ya, segera keluar. Saya masuk dalam Sungai Yordan. Ya, tidak bicara mengenai keutuhan badan saya dalam Sungai Yordan, tidak. Tapi ketika saya selesai dibaptis, saya segera keluar. Saya beranjak berpindah tempat. Perhatikan, Alkitab mengatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Tidak ada dikatakan bahwa Yesus terbenam di dalam air. Tidak ada. Tidak ada bicara mengenai Yesus ditenggelamkan seluruh tubuhnya di air. Tidak ada. Cuma dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan, tidak pernah disampaikan di dalam Alkitab bahwa Yesus tenggelam di dalam air. Bahkan kalau kita melihat secara keutuhan tadi, dari yang pertama, kedua, yang ketiga, sebenarnya tidak ada indikasi yang mengatakan bahwa Yesus dibaptisnya dengan cara selam. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam gereja-gereja ortodoks lama pun, kalau kita melihat ya bagaimana cara Yesus dibaptis, gambar-gambar yang ditunjukkan pada gereja-gereja mula-mula itu adalah model dicurahkan, ya, atau penuangan. Ya, saudara yang terkasih, marilah kita berpikir secara terbuka tentang firman Tuhan. Dan ketika pun seseorang memberikan diri untuk dibaptis dengan cara percik tuang selam, harusnya tidak menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ada sebuah formula yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai umat orang yang percaya. Kita dibaptis sah karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Allah Tritunggal, bukan sah karena caranya. Nah, saudara yang terkasih, saya berharap dengan materi yang saya sampaikan ini membuat kita semakin terbuka dengan pemikiran dari Alkitab.
Mari kita berpikir kritis secara benar, dan kita boleh melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Inti hidup kita, inti masalah kita orang percaya bukan di baptisan. Mari kita menghasilkan buah roh. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan? Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tidak pernah Tuhan mengatakan siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan dihukum. Tidak. Tuhan hanya mengatakan siapa yang tidak percaya. Artinya apa? Baptisan bukanlah syarat keselamatan. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita adalah warga kerajaan sorga, mari kita memberikan diri dibaptis. Seperti Tuhan Yesus memberikan diri dibaptis. Untuk mengklaim, memberikan meterai bahwa saya adalah warga kerajaan sorga, bahwa saya adalah anak Allah. Sama konteksnya seperti sunat dalam perjanjian lama. Saudara yang terkasih, marilah kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, bersatu, mempelajari firman Tuhan dengan benar, saling mengasihi, itu yang terpenting. Salam sehat, salam damai sejahtera, maju terus dalam Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe, dukung channel saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.